Selamat datang kembali di our channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Sahabat sekalian yang berbahagia, senang sekali bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pertanyaan yang dikirimkan kepada kami, yaitu ketika kepala desa mengajukan permohonan pengunduran diri, apakah langsung otomatis nonaktif kepala desa tersebut? Pada video kali ini saya akan mencoba menampilkan beberapa regulasi-regulasi yang mudah-mudahan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung pada channel kami, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar terus mendapatkan informasi terkait video-video kami yang terbaru. Yang pertama adalah regulasi pada Undang-Undang Desa, yaitu pasal 40 ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kita pelajari dulu adalah terkait bagaimana tata cara pemberhentian kepala desa. Apa sih yang membuat kepala desa berhenti? Nah, yang pertama, kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, C, diberhentikan. Jadi tiga sebab ini kemudian kepala desa diberhentikan, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau yang ketiga kemudian diberhentikan. Kemudian kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Ya, jadi kepala desa dapat diberhentikan karena A, berakhir masa jabatannya, B, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Kemudian C, ya, lanjutan tadi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa. Kemudian poin D, melanggar larangan sebagai kepala desa. Ayat 3, pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Jadi ditetapkan oleh bupati atau wali kota dalam pemberhentian kepala desa. Kemudian yang berikut, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam PP, yaitu peraturan pemerintah. Nanti kita bahas lagi di slide berikutnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana PP mengatur terkait pemberhentian kepala desa. Tidak jauh beda dengan Undang-Undang Desa, tepatnya pada pasal 54. Kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C karena, jadi diberhentikan dengan alasan yang pertama, berakhir masa jabatannya. Kemudian yang kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Jadi tidak bisa masuk lagi ya, atau berhalangan tetap, ya, tidak bisa bertugas sebagaimana biasa. Ini dapat diberhentikan. Nanti sebentar dirinci di Permendagri. Yang bagaimana yang dimaksud dengan berturut-turut selama 6 bulan. Kemudian C, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa. Poin D, melanggar larangan sebagai kepala desa. Kemudian poin E, adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi 1 desa baru, atau penghapusan desa. Jadi ketika desa naik ataupun berubah statusnya jadi kelurahan, maka otomatis kepala desa tersebut diberhentikan. Kemudian alasan yang lain juga adalah ketika misalnya di merger ya, digabungkan atau kemudian digabung menjadi 1 desa baru, maka ini juga bisa menyebabkan kepala desa pada desa tersebut diberhentikan salah satunya. Atau kemudian penghapusan desa ya, penghapusan desa juga bisa menyebabkan kepala desa yang bersangkutan diberhentikan ya secara otomatis ya, karena sudah tidak ada desanya, berarti kepala desanya juga, pemerintahannya juga ya tidak ada. Kemudian F, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Kemudian G, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian
Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati, wali kota melalui camat atau sebutan lain. Jadi ketika misalnya ada kepala desa yang akan diberhentikan, ya, atau ada kepala desa kemudian yang mau berhenti, atau ada kepala desa yang kemudian meninggal dunia, maka Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini melaporkan kepada bupati melalui camat. Jadi ada tingkatan, ada hierarkinya. Jadi ke camat, ya, laporkan secara tertulis kepada camat bahwa kepala desa ini misalnya meninggal dunia, kepala desa ini ya misalnya mengundurkan diri, kepala desa ini misalnya diberhentikan dengan pertimbangan-pertimbangan ini. Jadi BPD kemudian bertugas untuk melaporkan secara tertulis, menyampaikan keadaan tentang kepala desa tersebut secara tertulis untuk dilaporkan kepada bupati melalui camat, ya, melalui camat atau sebutan lain. Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan bupati wali kota. Jadi yang berhak menetapkan pemberhentian kepala desa adalah bupati atau wali kota. Ingat, yang menetapkan adalah bupati atau wali kota. Kita lanjut. Pasal 60, ya, masih pada peraturan pemerintah nomor 43 2014 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala desa diatur dalam Permendagri, peraturan Menteri, ya, dalam negeri, ya, diatur dalam peraturan Menteri. Kita lihat, ya, regulasinya adalah Permendagri 82 2015, ya. Kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, kemudian diberhentikan. Ini terletak pada pasal 8 Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Nanti bisa dilihat sama-sama, ya. Kemudian yang berikut masih pada Permendagri, tepatnya pada Permendagri 66 2017. Jadi Permendagri 66 ini adalah perubahan atas Permendagri 82 tadi. Kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, ya. Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi kalau seandainya selama 6 bulan, ya, misalnya sakit baik fisik maupun mentalnya sehingga menyebabkan tidak bisa melakukan aktivitas sebagai kepala desa, maka ini bisa menjadi dasar untuk diberhentikan kepala desa tersebut. Atau tiba-tiba misalnya hilang, diculik, ya, atau hilang misalnya, ya, sementara di kebun, sementara di laut mencari ikan, ya, misalnya, ya, kemudian tiba-tiba ada bencana, tiba-tiba hilang, ya, dan menyebabkan tidak bisa beraktivitas kembali, maka ini bisa menjadi dasar untuk diberhentikan. Jadi atau tidak diketahui keberadaannya, berarti hilang, ya. Jadi ini bisa menjadi alasan untuk diberhentikan seorang kepala desa. Kemudian yang berikut, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, melanggar larangan sebagai kepala desa, adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi 1 desa baru atau penghapusan desa. Kemudian tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan atau dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Jadi paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah paling singkat 5 tahun, ya, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Maka ini bisa diberhentikan. Ayat 3, apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD melaporkan kepada bupati wali kota melalui camat atau sebutan lain. Jadi ingat, BPD yang bertugas, yang bertanggung jawab memberikan laporan secara tertulis terkait keadaan kepala desa tersebut
Kenapa kemudian sampai dia diberhentikan? Kepada bupati melalui camat. Jadi jangan kemudian dilangkahi, ini kewenangan camat. Jadi camat harus mendapatkan laporan secara utuh terkait dengan alasan pemberhentian kepala desa tersebut untuk dilaporkan kepada bupati. Jadi BPD melaporkan kepada bupati melalui camat, ya, atau sebutan lain pada daerah-daerah lain. Kemudian laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa yang bersangkutan. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi di atas, dalam laporan yang dimasukkan kepada bupati melalui camat harus jelas apa yang menjadi sebab, ya, apa yang merupakan materi kasus atas rencana pemberhentian kepala desa. Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, bupati wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya. Jadi di sini jawaban kunci atas pertanyaan atau judul daripada video ini. Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, bupati wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya. Jadi ketika kemudian BPD, ya, memberikan laporan kepada bupati melalui kecamatan terkait pemberhentian kepala desa, maka belum kemudian serta-merta kepala desanya berhenti, atau misalnya kepala desanya mengundurkan diri, tidak serta-merta kemudian langsung berhenti pada hari itu. Kenapa? Karena bupati masih melakukan kajian atas laporan yang diberikan BPD untuk proses selanjutnya. Jadi materi yang disampaikan oleh BPD kepada bupati menjadi dasar kajian untuk proses selanjutnya. Jadi tidak kemudian hari ini mengundurkan diri misalnya, lantas kemudian hari ini juga berhenti, ya. Jadi kepala desa yang kemudian misalnya berkeinginan mengundurkan diri, maka ikuti dulu proses selanjutnya, ya, yaitu BPD masih menyurat kepada bupati melaporkan, dan bupati masih melakukan kajian terkait dengan permohonan misalnya pengunduran diri. Dan berarti kepala desa tersebut, ya, masih bisa bertugas, ya. Masih bisa bertugas sambil menunggu kemudian SK ataupun putusan yang diberikan oleh bupati atau wali kota. Hal ini kemudian disebutkan dalam pasal 8 Permendagri nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dan yang berikut, pengesahan pemberhentian. Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 ditetapkan dengan keputusan bupati wali kota. Jadi yang menetapkan bahwa kepala desa tersebut berhenti adalah bupati atau wali kota. Keputusan bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Hal ini disebutkan pada pasal 10 Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Jadi itu, materi singkat, ya, terkait dengan pertanyaan daripada teman-teman, ya, yang disampaikan kepada kami. Apakah ketika misalnya kepala desa mengundurkan diri, apakah langsung non-aktif pada saat itu juga? Nah, tadi sudah kita bahas sama-sama, ya, kita sudah baca regulasinya dari Undang-Undang Desa, dari PP Desa, ya, peraturan pemerintah, ya, tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa sudah kita lihat. Kemudian Permendagri 82 sudah kita lihat juga, Permendagri 66 juga sudah kita lihat dengan jelas bahwa ketika kemudian kepala desa, ya, melakukan misalnya permohonan untuk berhenti menjadi kepala desa atau mengundurkan diri, maka ada proses yang dilalui, yaitu BPD masih melakukan kemudian laporan kepada bupati melalui camat dengan memuat materi-materi terkait dengan kondisi kepala desa, kenapa sampai kemudian berhenti, atau materi kasus terkait kepala desa tersebut dimuat dalam laporan dimuat dalam laporan dalam kondisi yang jelas, ya. Dan bupati ketika menerima laporan tersebut